Selanjutnya, sebenarnya materi yang akan saya bawakan kali ini itu tidak termasuk materi yang baru sekali, karena ada beberapa fitur yang memang sudah ada di Manscaped 2021. Hanya saja ada tambahan yang memang yang ada di Manscaped 2023. Jadi ada fitur yang misalkan teman-teman sering pakai di Manscaped yang 7 ke bawah, itu kalau kita tahu namanya adalah Quick Plot. Nah, sekarang sudah diganti dengan menggunakan namanya Rapid Plot. Jadi sudah kita bawa kembali untuk menggantikan fitur Quick Plot tersebut. Oke. Demi kelancaran presentasi, saya mohon izin untuk mematikan video. Nanti mungkin setelah selesai, kita akan jalankan kembali. Oke. Dan, oke. Sebelum saya masuk ke webinar, mungkin tidak pernah, mungkin teman-teman selalu melihat ya, setiap ada webinar teman-teman yang dari konsultan selalu ada intro terkait dengan produk. Jadi tujuannya di sini nggak hanya produk existing, kedepannya pun kalau misalkan nanti ada tambahan produk yang ada di dalam ekosistem data mine, ini akan selalu kita tampilkan di sini. Jadi selain dari Manscaped, teman-teman juga bisa dapat update nih. Sekarang produk terbaru yang diakuisisi dan di dalam ekosistem data mine apa aja sih? Makanya kita selalu tampilkan seperti ini supaya teman-teman juga bisa ngerti mana saja produknya. Jadi untuk sekarang ya kita memang ada di bagian planning, yaitu Manscaped Engineering, bersamaan dengan produk yang lainnya, baik itu Studio TVS, NMAX, sampai dengan Rodo ya. Jadi kita lebih fokus di planning untuk Manscaped Engineering sendiri. Kemudian selain itu juga ada produk yang lain, ada produk yang production, kemudian laboratory. Kalau teman-teman sempat lihat di LinkedIn Data Mine Indonesia, kita sudah mengadakan LIMS Symposium. Jadi di bagian laboratorium ini untuk produk-produk data mine terkait dengan laboratorium itu sudah kita adakan simposium, atau kalau kita ngomongnya seperti Manscaped User Conference yang bertepatan di Jakarta kemarin. Jadi semua user yang menggunakan produk laboratorium yang dari data mine itu bisa sharing di sana dan berbagi terkait dengan case-nya. Hampir mirip dengan Manscaped User Conference. Nah, itu ada di data mine juga. Oke, nah kita masuk ke webinar kali ini. Jadi secara outline yang akan kita bahas adalah pertama background-nya. Kenapa sih ada plot designer ini, kenapa diganti sebenarnya? Oh, dulu kan kita udah ada style plot, kemudian ada quick plot dari Manscaped 4, 5, 6, dan 7 itu masih saja sama. Nah, sekarang kok diganti gitu? Kemudian nanti apa saja yang ada, ya. Kemudian ada demo, dan juga terakhir adalah. Nah, yang jelas yang pertama adalah kita ingin mengganti legacy Manscaped Clothing. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk kita supaya lebih gampang dalam membuat file. Oh, dulu untuk beda file saja agak susah. Kita ngomongin image, kemudian ada surface, orthofoto. Kadang kalau kita pakai surface itu nanti hasil plottingnya hitam, tidak sesuai dengan warna asli surface-nya, surface triangle-nya. Nah, tujuannya adalah supaya lebih gampang, supaya teman-teman itu untuk plotting tipe filenya nggak terlalu banyak limitasi. Maka kita akan coba ganti legacy Manscaped Plot. Kemudian ada juga yang namanya template saving capability. Dimudahkan dalam membuatkan template. Jadi teman-teman sudah setup bentuknya, plottingnya nanti seperti apa. Kemudian next-nya teman-teman ingin menggunakan hal yang sama, plotting sama, dengan jenis yang sama, tinggal pakai template-nya saja. Jadi tidak usah dibuat baru lagi dari awal. Jadi effortnya hanya di awal saja. Nah, kemudian ya terakhir tadi, surface dan orthofoto plotting sudah bisa di Manscaped semenjak Manscaped 2020. Nah, ini biasanya teman-teman short-term yang sering menggunakan yang orthofoto. Karena biasanya untuk daily plan, mereka untuk map daily dengan posisi-posisi unit,
dan supaya komunikasinya lebih gampang, baik itu ke mitra kerja maupun ke departemen operation yang akan bisa menggunakan foto-foto. Oke, kemudian di sini ini next screen saya kelihatan ya. Saya mau memastikan aja nih, Terlihat, Mas. lihat ya. Ya. Oke, nah sebenarnya flowchart-nya, background-nya, kalau kita ngomongin plot design, yang pertama adalah semua itu adalah data yang kita bisa plotkan di tab. Kita bisa ada data dari ini yang kita bisa akan masuk ke blend paper, baik itu blend paper atau plot, yang kita bisa atur paper size-nya, dan terakhir kita bisa preview dan print. Jadi sebenarnya simpel saja, ada 4 langkah saja untuk kita bisa plotting. Mulai dari data yang ready sampai dengan print package. Jadi ada 4 step terkait dengan flowchart ini. Nah, kalau kita ngomongin what's new, ini saya hanya mengambil summary dari 2021 sampai dengan sekarang. Yang kita, kalau kita ngomong legacy ya, dibandingkan dengan legacy yang apa, baik itu big dot maupun single dot, pertama adalah option force to 1 pixel. Jadi kalau misalkan ada garis yang tebal, kemudian kita mau pixelnya itu mau kita jadikan tipis, jadi nggak terlalu memenuhi di dalam area plotting pada saat kita buat sebagai image maupun PDF. Garisnya nggak terlalu tebal. Nah, kita bisa centang force fonts like ini. Itu ada di bagian plot setting. Kemudian ada image compression, jadi kita bisa atur juga untuk image quality-nya. Apakah itu nanti mau lebih ke low atau ke high. Dan juga di sini juga ada PDF JPEG conversion. Jadi PDF-nya juga bisa kita low untuk di-convert ke image. Kemudian kita sudah bisa save as. Kalau dulu kita harus ke HPGL, kemudian menggunakan third party yaitu vCompanion, kemudian dari vCompanion baru kita bisa save ke JPEG. Nah, kalau sekarang kita bisa menggunakan langsung JPEG, tipe-tipenya ada yang sudah terbaca di dalam tipe image di dalam project kita, yaitu ada JPEG, ada PNG, ada TIFF, ada PNG. Nah, kenapa di sini saya highlight rapid plot? Karena ini yang baru di 2023. Kalau secara tampilan form, kurang lebih sama pada saat kita mau menggunakan quick plot dulu di Mindscape 7 ke bawah. Bedanya sekarang namanya sudah sebagai rapid plot, jadi teman-teman nggak perlu melakukan step yang sama di Mindscape plot designer, membuat new plot, tetapi bisa langsung dari rapid plot saja. Karena ada macam-macam. Ini yang berarti skip. Maaf, Mas Dayat, suaranya agak Ya. hilang tadi beberapa detik. Boleh mungkin diulang Oh, beberapa detik yang lalu disampaikan kembali? Terima kasih, Mas Dayat. oke oke. Sekarang suaranya kedengar ya? Suaranya sih seperti terputus-putus ya, Mas Dayat, tapi kemungkinan Oke. karena memang, eee, noise cancelling-nya mungkin bisa diaktifkan dari Mas Hidayat ya? Oh, oke. Iya, betul. Masih, masih. Sekarang sudah lebih baik, nanti coba mungkin sambil kita berjalan kita lihat lagi apakah masih kurang jelas atau sudah lebih baik. Oke, oke, oke. Saya agak gede aja, Bang, ya. Ya. Iya, boleh. Nah, untuk yang rapid plot, ini adalah menu baru yang ada di Manscaped 2023. Jadi pengganti quick plot. Kalau dulu sempat nggak ada di Manscaped 2021, misalkan kita mau plotting yang hanya sebagian saja, parsial atau beberapa area saja yang tidak semua satu layer. Nah, itu stepnya bisa di dalam menu quick plot kalau dulu. Biasanya teman-teman butuh cepet nih untuk di print peta, dibawa ke lapangan buat pegangan saja area-area mana desain yang akan dibentuk di hari ini. Gitu. Nah, sekarang gantinya adalah rapid plot. Oke, kemudian ini akan kita bahas di selanjutnya nanti. Nah, di default template juga sekarang sudah ada tambahan. Selain yang 1, 2, 3, 4 ini adalah template yang sudah dibuatkan oleh Mindscape, ada juga template baru yaitu yang GDP template.
Jadi untuk yang menggunakan produk GDB bisa menggunakan GDB template. Oke, saya langsung masuk ke demo aja ya. Jadi next saya akan coba refresh dulu. Selain dari rapid plot tadi, untuk penggunaan yang plot designer biasa. Contoh misalkan seperti ini. Kita punya peta main area plan, misalkan life of mine. Ini saya bikin life of mine-nya misalkan untuk yang dari pit dan disposal. Nah, saya mau bikin tipe tampilannya seperti ini. Jadi ada misalkan lokasi unitnya di mana, di provinsi mana gitu ya. Terus nanti ada gambaran area pitnya itu di konsesi yang mana. Kemudian ada legendanya, ada note dan scale-nya di bawah. Kemudian di paling pojok kanan bawah, ini kita bisa atur misalkan nanti bagian yang desain, check, approve, dari mulai statusnya dari engineer sampai dengan dev head, kemudian nomor map-nya dan date-nya. Jadi kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita atau standar bakunya teman-teman. Jadi ada keleluasaan untuk customize roadmap kita. Oke, saya akan coba refresh yang di sini. Oke, di sini saya masuk ke Hide. Nah, di sini saya ada Mindscape. Nah, Plot Designer itu harus diaktifkan dulu di modulnya, yaitu di install app Plot Designer. Di setiap produk ada, baik itu di geologi maupun di surface engineering. Kalau sudah keluar, berarti dia pilihannya unload. Nah, tinggal kita masuk ke project-nya. Jadi tinggal dipastikan dulu plot designernya di start page itu sudah tercentang atau kita punya license-nya supaya bisa dipakai. Karena dia terpisah dari core di start page. Nah, kalau sudah, maka kita bisa masuk nih. Untuk menunya kita bisa lihat dari toolbar di atas, plotting, atau kita bisa masuk di Explorer. Kemudian di sisi kiri sini ada namanya plot, kita klik kanan, kemudian new plot design file. Nah, ada pilihannya tadi kan seperti di awal, ada template yang mau kita buat, bisa pilih disediakan di sini, atau kita bikin baru. Nah, kita akan coba bikin baru sesuai dengan tampilan yang sebelumnya tadi, peta yang sudah jadi, yang sudah kita tunjukkan tadi. Sini saya kasih nama buat webinar. Oke, autornya udah otomatis dari komputer, nama komputer kita. Kemudian di sini size-nya, saya biasanya A3 ya gitu, biasanya lewat ke lapangan misalnya. Nah, kemudian ini bisa kita oke atau nanti saja. Saya memilih nanti saja. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat layar kosong sesuai dengan size-nya A3. Dan saya tambahkan viewport. Ini saya nggak ada cepet-cepetin ya. Jadi sesuai dengan yang saya buat di sini, ya waktunya akan sesuai dengan yang aktualnya. Viewportnya sudah ada, kita munculkan data, jenis data yang mau kita tampilkan di dalam viewport tersebut. Sini saya desain file pitcom, saya munculkan pit optimasi sama OPD-LOM. Nah, tampilannya misalkan seperti ini. Kemudian ini saya bisa geser lagi. Saya geser, misalkan saya nggak mau sampai full ke atas. Saya mau masukin untuk header-nya. Nah, saya pilih teks. Saya klik situ. Kemudian setelah itu saya geser sampai dengan batas marginnya. Saya double klik aja di dalam posisi teks tadi. Di sini saya nanti akan saya double klik, saya kasih nama. Di sini nanti kita ketik aja. Jadi misalkan main area, web, life of mine, ya, ntar ini kegedean 2025. Saya kasih rata tengah situ, bot, kemudian size-nya saya gedein misalkan ya. Saya kasih 36. Oke. Sini dia udah langsung muncul. Kemudian apalagi yang bisa kita atur? Misalkan ya kita pakai grid. Nah, misalnya kan peta di sini kita pakai grid. Kemudian saya muncul klik kanan di sini viewport properties. Saya ubah gridnya. Saya mau berbentuk line. Kemudian line style-nya bisa kita ganti atau spasinya juga bisa kita ganti di sini. Akan jadi 500 ya. Ya agak lebih gede. Kemudian kalau sudah tinggal kita cek, kalau sesuai sudah close saja.
Nah, sudah close, maka udah jadi yang di bagian pivotnya. Nah, itu saya tambahkan lagi nih. Saya mau nambahkan apa lagi nih? Berarti keterangan-keterangan di bawah. Yang pertama, saya tambahkan image. Saya klik ujungnya, saya klik di sini. Oke, klik, saya geser. Terus saya klik lagi, new pivot. Nah, saya bukan image, tapi saya new pivot. Kenapa? Karena data yang mau saya tampilkan dalam bentuk desain file atau layer. Jadi saya pakai pivot, bukan image. Oke, saya tambahkan lagi pivot lagi. Jadi ada totalnya ada 3 pivot saya tambahkan di sini. Oke, image-nya saya double klik aja. Image-nya saya double klik. Saya ambil misalkan di mana ya? Saya ambil di sini. Di saya ambil data webinar pada materi bukan di webinar. Nah, itu misalnya presentasi. Oke. Nah, sudah muncul nih. Kalau sudah, kemudian saya ambil juga yang di sini adalah layar. Nah, IUP misalkan. Saya munculkan IUP, tapi saya memunculkan juga lagi PIT sama OPD-nya. Lokasinya kira-kira di sini. Kemudian legendanya, karena saya nggak mau generate ulang, harus pakai user data, generate dan pakai legenda di atas, karena kan sudah dibahas di satu. Saya mau pengen cepat aja. Akhirnya saya juga bisa bikin sendiri. Gitu. Jadi setelah di sini saya pakai scale dulu ya. Saya scale juga, saya scale misalkan 15 ya, pakainya 15 deh, 15.000. Nah, 15.000 saya kunci juga, jadi masing-masing sudah di scale, nggak akan berubah. Kemudian di sini saya pakai layer aja, karena saya mau generate. Saya sudah bikin layer sendiri di desain file legend. Jadi bisa ngambil dari layer. Tanpa harus legend di atas. Oke, kemudian saya pakai note raw. Nah, tambahkan note raw. Tambahkan note raw di sini. Nah, kira-kira di sinilah. Oke, kemudian saya tambahkan scale. Nah, ini kayaknya agak kurang ke bawah kayaknya. Tarik lagi, scale-nya saya pilih, klik di atas. Taruh, ya. Nah, kemudian ini saya ganti misalkan node-nya dengan stok yang ada, atau kita bisa download dari internet aja. Oke, saya ganti misalnya lebih kelihatan bagus lah menurut saya. Nah, ini saya linkkan ke area pit disposal yang di atas, yaitu main 1. Nah, tapi tampilannya masih variabel, maka saya klik yang show and hide. Nanti akan berubah. Nah, sisanya saya mau bikin kotak yang kayak tadi. Untuk gambar persetujuan, atau misalkan title-nya, nama perusahaan, kita menggunakan yang namanya di atas nanti, yaitu kontainer. Yang di sana, di bagian grup kontainer ada namanya title block. Jadi kita bisa menggunakan title block nanti. Nah, ini saya pakai border dulu ya, saya borderin dulu semua. Jadi biar kelihatan jelas, batasnya itu juga bisa, atau nggak mau pakai border juga bisa. Ini saya borderin dulu semua sebelum saya ke bikin tata block. Oke, setelah itu baru saya fokus ke bikin tata block. Nah, kita bisa lihat, sudah jadi semua ya, sudah ada border semua. Oke. Kemudian tinggal kita bikin tata blocknya di atas, di bagian grup kontainer. Nah, saya bikin banyak aja dulu, nggak masalah. Saya nggak tahu nih jumlahnya berapa. Saya bikin 7 ke 7 saja, 7 kolom, 7 row. Nah, terus saya klik, wah banyak, kelihatannya banyak kan. Tapi nggak usah khawatir, ini masih bisa kita mainkan. Bisa kita merge, bisa kita undo merge juga. Jadi disesuaikan dengan, kan banyak nih ya. Nah, nanti saya mau merge juga sebagian nih. Mana yang mau saya merge? Kira misalkan di sini atau sampai sini, kita cek.
Untuk yang bagian title-nya, misalkan kira-kira sampai sini, saya ke kanan, saya merge cell. Jadi dia bisa langsung di ya. Kemudian di sini saya create subcontainer, saya jadikan teks. Nah, teksnya berarti kan sudah ada. Saya mau ngambil yang otomatis saja. Jadi saya nggak perlu ngedit-ngedit yang di bawah lagi nanti. Di sini udah ada nih variabelnya, ada title. Saya isi aja di sini. Misalkan saya isi data main south area. Nah, kemudian komponennya saya sekalian saya isi nih, PT data main where Indonesia. Ya, saya yang kopikan adalah variabelnya. Saya kopikan di sini, saya Ctrl C, kemudian saya oke, saya double klik di sini, saya pastekan di sini. Oke, tinggal size-nya saya atur, buat, misalkan ya, mata tengah, oke. Jadi dia akan otomatis mengganti dengan namanya sesuai yang kita masukin di variabel dari atas tadi. Nah, di sini misalkan saya mau jadikan teks semua nih. Oke, kemudian di sini saya jadikan, saya tulis misalkan date, yang date saya taruh di atas. Ngumpul atau enggak, size-nya saya kecilin, misalkan lebih kecil. Tengah, oke. Kemudian bawahnya, saya kasih misalkan nomor map. Ada sistem setiap map yang keluar itu nomornya, butuh tanda tangan. Gitu ya. Saya taruh di sini. Sisanya ini bisa saya merge lagi nih. Dari kanan, oke saja. Nah, jadi bisa kita atur. Double klik. Sini saya ambil lagi isi variabel. Jadi nanti setiap bikin kita nggak perlu lagi isi tanggal. Ya, itu matis ganti tanggalnya buat kita. Ya, kita taruh sini aja. Date grid, misalkan saya pakai format yang ini. Ya, saya kasih size 9. Nah, otomatis kebaca nih. 15 April nih. Hari ini. Saya mau taruh di mana nih kalau map number? Saya taruh misalkan di sini. Jadi nanti saya ngeditnya di satu form sini aja. Description masih kosong. Saya kasih misalkan 01 04 2025 R0 misalkan revisi 0. Kemudian saya copy yang variable map-nya, bisa saya oke, saya pastekan di sini. Description 1. Oke. Size-nya saya kecilkan. Suara saya masih kedengeran nggak, Mbak? Halo? Terdengar, Mas Dayat, cuman memang naik turun ya. Jadi kadang ada momen hilang dan muncul, tapi nggak apa-apa. Untuk sekarang sih masih aman. Bapak Ibu, apabila nanti dirasa ada informasi yang cukup penting dan tidak terdengar jelas, bisa langsung saja kami diinfo melalui chat ya, supaya Mas Dayat bisa menyampaikan kembali informasi yang mungkin terlewat di Bapak Ibu karena suara yang kurang jelas. Terima kasih Mas Dayat. Silakan dilanjut. Oke, oke. Terima kasih, Mbak Nerima. Bentar ya. Ah, siap. Oke, terima kasih. Udah terdengar jelas, Pak? Sekarang suaranya agak sedikit seperti di dalam ruangan kedap ya Mas Dayat, tapi jelas. Jadi tidak ada noise. Jadi saya pikir tidak apa-apa, ini bisa lanjut dengan yang sekarang. Seperti ini suaranya. Oh, Terima oke. kasih Mas Ya, Dayat. ya. Ini saya udah setting ulang lagi. Sorry, sorry. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ya. Jadi tadi sampai lain. Oke, pengaturan untuk yang kontainer di pojok kanan sini ya, bawah ya. Nah, kemudian apa lagi tuh? Tadi kayak di awal kan ada yang design by, biasanya kan dibuat oleh siapa kolomnya. Nah, sini saya merge cell aja. Saya merge, kan sini juga saya merge. Ya, saya klik kanan, merge cell.
Saya atur dulu nih, mana lebar kolomnya, misalkan saya mau seperti apa. Jadi walaupun kolomnya kecil-kecil, berarti kecil-kecil masih bisa kita gabung-gabungkan. Ini saya merge, ini saya merge. Nah, ini juga misalkan saya merge, ya. Ini saya merge juga yang part saya langsung sebagai isiannya. Nah, terus misalnya bisa mau digaris-garis, tarik juga bisa. Misalkan mau di merge, dia jadi merge gini. Oke. Nah, di sini ya, sudah saya klik kanan, langsung saya jadikan teks. Karena isinya teks semua. Saya jadikan teks. Oke, saya tulis desain. Tapi yang desain siapa? Oke. Kemudian di sini saya jadikan 8, misalkan ya. Dan ya oke. Wah, kekecilan ternyata. Udah, saya double klik. Kemudian saya jadikan 9. Oke, cukup lah. Ya, kemudian sampingnya juga saya sama, saya jadikan yang cek misalnya. Oke, saya pakai 9. Oke, yang di sini saya pakai yang approve. Oke, biasanya kan desain, cek, approve. Atau created lah kalau desain biasanya kan. Nah, udah. Terus misalkan, wah yang di sini saya kasih nama dulu nih, main engineer yang bikin desain. Oke, saya taruh misalkan di sini, main engineer. Ya, 9, 8, 8 lah ya. Saya samakan dengan yang di atas ya, biar sama ukurannya. Oke, di sini cek, saya taruh misalkan section head-nya yang ngecek. Oke, kasih dan 8 sama. Nah, di sini approve. Ini kayaknya approve harus dua nih. Kayaknya sama OPR juga gitu. Tapi udah terlanjur digabung. Nah, kita bisa undo merge. Ini saya undo merge. Ya, saya undo merge. Kemudian ini bisa saya merge cell. Kemudian ini saya merge juga. Jadi kita bikin 2 kolom di dalam satu row. Kita geser garisnya. Nah, dan yang di bawah sini kita bisa undo merge juga. Jadi jangan khawatir kalau misalkan sudah di merge, kita bisa undo juga. Nah, di sini saya kasih nama nih. Misalkan eng dev head. Yang approve ada 2 dev head, eng dev head. Makanya. Oke, dari si perencanaannya. Kemudian nanti yang eksekusinya berarti si RDP, misalnya operation DP-nya. Nah, tangannya di situ. Nah, saya kasih nama di situ. Jadi jangan lupa di create subcontainer dulu kalau dia belum di create subcontainer. Jadi OPR dev head 8, rata tengah, oke. Nah, dan yang di bawahnya juga masih ada kolom-kolom kecil nih. Ini bisa saya merge misalkan di bagian sini, saya merge cell, terus saya klik kanan. Ini juga bisa saya merge, ya, saya merge cell dulu. Nah, yang di sini paling kiri saya klik kanan, saya jadikan image. Saya mau masang logo perusahaannya. Jadi saya masang logo perusahaannya, saya ambil misalkan data main Indonesia. Jadi ada logonya di sini. Kemudian nama perusahaannya di sini. Saya ganti teks karena dia nama perusahaan. Saya ambil yang dari variabel tadi yang sudah saya isi di company. Nah, ini. Jadi saya copy pastekan saja, kemudian saya pastekan di sini. Saya block, size-nya 11. Jadi akan jadi PT Data Indonesia. Nah, ini bisa, sudah jadi. Tapi kalau misalkan teman-teman punya stok tanda tangan, biasanya kalau printnya banyak gitu kan, ada tanda tangan terus, tiap-tiap lembar ditanda tangan. Nah, kita bisa ambil nih tanda tangan yang sudah dalam bentuk, kita foto misalkan ya. Ini kita ubah jadi image dulu nih. Satu-satu bisa kita jadikan image, atau kita blok sekalian semua. Kemudian kita klik kanan, jadikan image.
Nah, yang diambil image-nya adalah apa? Adalah foto tanda tangannya. Misalkan saya punya ada stok tanda tangannya, engineer, section saya, misalkan ya. Kemudian DPT saya punya, ya tinggal ambil aja. Jadi nggak usah tanda tangan lagi, Pak. Tinggal masukin ke situ. Di print sekalian dengan tanda tangannya. Nah, ini udah jadi. Ini nggak terlalu lama, hanya butuh di awal saja. Setelah itu nanti sudah akan otomatis ganti. Nah, ini kan date grid-nya akan otomatis ganti. Kemudian title-nya kita bisa ganti di atas, description, dan company. Jadi nggak perlu diklik satu-satu di kolom-kolom teksnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa save dulu. Kemudian udah jadi. Kemudian kita klik kanan, dan kita pilih ke send to PDF. Jadi dia akan send to PDF. Ya, ditunggu saja. Dia akan buka print preview. Jadi dia akan buka jendela print preview ya. Yang di sini bisa langsung print ke printer, atau save as. Save as-nya dalam bentuk JPEG atau PNG. Jadi save as image. Misalkan saya taruh di sini plot webinar. Oke, saya taruh di folder JPEG misalkan. Nah, semua JPEG saya taruh di sini. Misalkan. Sudah di save. Oke, nah kalau mau ngeprint ke printer, misalkan ya bisa langsung ke print di pojok kiri atas itu. Nanti klik di sini. Misalnya connect ke printernya, misalkan. Kalau kita connect pakai jaringan, ya nanti ke detect di situ. Sebenarnya saya lagi pilot nih. Nah, yang PDF-nya tinggal buka di folder plotting, di project, masuk ke plot design. Tadi namanya adalah plot webinar. Tinggal di double klik. Dia udah jadi PDF. Oke, tinggal saya geser. PDF. Jadi ini bisa tinggal di print juga, atau bisa kita bawakan share di grup WA lah, istilahnya. Untuk tanda tangan. Kemudian untuk yang image-nya, maka kita buka lagi di folder image tadi. Terus masuk ke JPEG tadi. Nah, dia ada di namanya plot webinar. Itu adalah yang dalam bentuk JPEG-nya. Jadi ada dua file. Yang pertama PDF, JPEG. Jadi bisa kita manfaatkan untuk yang plot designer biasa. Oke. Nah, saya lanjut. Yang baru apa? Yang baru adalah rapid plot. Jadi rapid plot ini dibuat untuk supaya lebih cepat saja. Jadi nggak perlu yang legenda-legenda banyak. Kita hanya mau ngeplot, kita hanya mau ngeprint area ini saja gitu. Dan biasanya skalanya kecil. Nah, supaya lebih banyak waktunya, nggak terlalu banyak ya, kita berhubungan di dalam setup plan untuk yang plottingnya mau di mana-mana, biasanya butuh hanya arah utara dan skala gitu. Untuk lapangan biasanya untuk pegangan. Nah, itu makanya munculkanlah rapid plot lagi, atau kita munculkan kembali quick plotnya. Ini tempatnya di mana? Yaitu di plotting di new. Di sini ada namanya rapid plot. Jadi di 2023 baru sudah rilis ya. 2023 baru rilis di rapid plot, 2021 belum ada. Nanti sama tampilannya kayak dulu kalau kita mau quick plot, ada yang polygon, ada yang pick polygon, ada yang parent view, ada yang select dan move paper. Oke, kita langsung lihat contohnya saja. Misalkan ini kosong nih. Kalau tadi fit misalkan gitu ya. Nah, ini kita bisa akses dari sini nih, rapid plot. Saya masih blank screen, saya buka misalkan di sini layarnya Monly, di sampel Monly ya, ada fit Monly. Oke, kemudian saya mau plotting buat lapangan nih, ada rencana untuk blast plan saya, ada mau ngeblasting di situ lubangnya di bench-nya, di bench Monly ini. Nah, saya buka di sini misalkan blast charge-nya atau blast hole-nya lah. Nah, misalkan di sini nih. Anotasinya saya nyalakan, kemudian saya zoom in gitu ya. Saya mau area sini saja, jadi nggak full satu layer gitu.
kita bisa menggunakan yang namanya rapid plot. Ya, di sini saya klik new, saya klik rapid plot. Nah, ada pilihan nih, ada beberapa kan. Scroll polygon, pick polygon, sampai dengan select move vector. Saya coba nanti saya pakai yang misalkan draw polygon dulu deh. Nah, saya klik. Ini teman-teman yang biasa menggunakan quickplot udah familiar nih pasti. Nah, dari sini sampai sini aja nih misalkan yang mau dipotting. Oke, kemudian size-nya bisa kita atur, mau fit di A3-nya. Nah, namanya kita kasih nama, misalkan rapid plot gitu ya. Kemudian di sini ada medianya mau size yang untuk yang papernya tipe apa, atau kita pakai scale juga bisa, atau pakai fit, jadi dia di-fitkan di orientation dan top bottom margin sama ya, kurang lebih sama yang sebelumnya. Nah, kemudian tinggal di oke saja di sini. Jadi bedanya di sini dia kita nggak usah klik new file, dia udah langsung masuk ke sini. Nah, di sini kan tinggal masukin, misalkan kita mau tambahkan grid atau misalkan node area ya, itu kan udah dalam satu viewport nih. Jadi satu kertas ini satu viewport ya. Saya tambahkan grid di sini, kemudian kita setting lagi gridnya ke kanan, viewport properties, ya. Gridnya saya ganti dulu warnanya, misalkan black, oke. Grid stylenya line stylenya notch misalkan, yang lebih tipis. Line weight-nya saya satu saja ketebalannya. Dan ini mau dirapatkan lagi juga bisa, atau per 50 meter juga bisa. Jadi ukuran gridnya bisa lebih kecil. Karena areanya juga kecil yang kita mau. Contohnya misalkan 50 atau 25 juga bisa. Oke. Tapi misalkan sini saya ganti 25 ya. Oke. Itu 25 meter nih gridnya. Buat ngitung jarak di lapangannya misalkan agar lebih gampang. Terus, nah, biasanya apa gitu yang biasanya kalau mau cepet kan biasanya hanya not arrow-nya tuh. Yang penting not arrow-nya sama skala. Karena ini hanya untuk pegangan ke lapangan misalkan, nggak perlu pakai title, nggak perlu pakai date by, ya not arrow, kemudian tambahkan skala misalkan, saya taruh di sebelah kanannya not arrow, misalkan. Atau mau di bawahnya juga bisa, jadi bisa diatur, tinggal dilingkan lagi, kemudian ya ini rapid plot, skalanya bisa dikunci 1:500, ya. Ini saya cepetin aja ya. Nah ini jadinya jadi gini, jadi kurang lebih sama. Rapid plot. Simpan, JPEG, hasilnya juga sama. Cuma dia lebih simple buat teman-teman bisa bawa ke lapangan. Itu JPEG-nya. Nah, misalkan ini pakai yang paper. Nah, paper saya pakai misalkan size A3 scale 9.000. Maka bentuk size A3 skala 9.000 itu seperti ini. Wah, kegedean. Nggak sesuai dengan yang mau kita plotting. Nah, berarti yang diubah adalah skalanya. Skalanya misalkan saya ganti jadi 500. Oke, saya ganti jadi 500. Nah, ini. Jadi nanti A3-nya sudah kelihatan bentuknya kertasnya seperti ini nanti. Tinggal skalanya udah itu mau kita posisikan di mana. Oke. Sama jadinya. Ya. Atau current view. Current view juga bisa. Kita pakai current view. Ya. Current view. Jadi kita posisikan dulu nih. Current view di cat window-nya mau seperti apa. Misalkan saya zoom lagi nih. Nah, seperti ini. Nah, tinggal rapid plot, kemudian current view. Oke. Tinggal sama rapid. Saya kasih nama rapid plot beda. Ya. Dan udah. Dia akan muncul sesuai dengan current view yang di cat window. Jadi itu untuk yang rapid plot. Ya tambahannya sebenarnya untuk yang lebih bersifat short term saja. Jadi sama.
Oke, mungkin itu. Nah, summary-nya adalah ya sebenarnya tujuannya hanya untuk memudahkan teman-teman dalam mengcustomize template sendiri. Mau yang posisinya di kanan atau di bawah, kemudian output-nya juga bisa dalam bentuk tag maupun PDF.